melaporkan langsung. Terima kasih. Dan pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara terus menyelidiki kasus beredarnya isu KTP ganda yang menjadi perbincangan publik. Polisi meyakini isu tersebut sengaja dibuat untuk memunculkan kegaduhan di masyarakat jelang Pilkada DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Awal Khairuddin menyatakan isu KTP ganda sengaja dibuat untuk menyerang salah satu paslon. Polres Metro Jakarta Utara bersama tim Cybercrime Polda Metro Jaya masih menelusuri pelaku yang membuat dan pertama kali menyebarkan isu KTP ganda tersebut. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak Dukcapil dan KPU terkait dengan isu KTP ganda palsu ini. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan isu yang beredar dan segera melaporkan ke pihak kepolisian jika menemukan kasus serupa. Pelaku nantinya dapat dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jadi pakai info. Nanti Pak, apakah kalau misalnya ada kejadian pas Pilkada, verifikasinya bisa sedang? Saya sampaikan bahwa ketiga KTP ini, 2 diantaranya adalah penduduk dari wilayah Jakarta Utara dan yang satunya adalah wilayah Jakarta Barat. Kedua Bapak ini kita bisa hadirkan dan bisa nanti akan memastikan bahwa data yang di situ sekali lagi benar. Kita adalah beliau, namun wajahnya yang disamakan, disatukan. Tapi akun pertama yang upload itu sudah terdeteksi apa belum, Dan? Nah, nanti ada tim cyber dari Polda, dari kepolisian yang akan melanjuti dan kita akan mengikuti rekomendasinya nanti tentang siapa yang upload tentang. Sementara itu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memastikan bahwa isu KTP ganda ini merupakan berita bohong atau hoax. Pemprov DKI Jakarta sudah mengecek kepastian bahwa isu yang disampaikan ini tidak benar dan merupakan rekayasa. Pertama itu KTP itu hoax, hampir dipastikan palsu. Orang iseng jangan dianggap, dan itu tindakan pidana yang bisa diancam hukuman, ya. Jadi satu KTP kemudian main sekarang kan gampang, pakai HP bisa di-photoshop. KTP-nya aja yang diganti-ganti orang yang sama tapi datanya adalah satu. Ini yang disebarkan untuk bikin keresahan menjelang Pilkada. Saya kira ya aparat berwenang akan sedang menangani, dan kepada yang memasukkan saya kira tindak pidana. Itu tidak benar. Jadi bukan informasi apa yang dilakukan DKI, yang jelas urusannya sudah ditangani oleh aparat keamanan. Yang jelas tidak ada 3 KTP 1 orang dengan gambar yang sama. Isu KTP ganda sempat menjadi viral dan bagaimana KPUD DKI menyikapinya? Kita langsung bergabung bersama Prita Laura yang akan menggali lebih jauh terkait dengan KTP ganda ini. Prita, silakan. Baik, terima kasih Iqbal. Kita akan langsung konfirmasi. Di sini sudah hadir Komisioner KPU DKI, Mbak Betty Epsilon Idrus. Selamat datang, Mbak. Saya mau langsung konfirmasi. Tadi kita sempat dengarkan ya apa yang disampaikan oleh PLT Gubernur dan juga kepolisian bahwa ini merupakan satu hoax dan sebagai satu upaya untuk membuat panas begitu ya Pilkada DKI Jakarta. Begitu juga kah temuan dari teman-teman Komisioner KPU DKI? Iya, jadi berita yang cukup lumayan banyak tersebar luas. Itu pertama kali kalau nggak salah hari Sabtu ya, Sabtu jam 10-an begitu ada kami menerima WA, ada 3 foto dengan NIK yang berbeda, nama berbeda dengan identitas penduduk yang berbeda dengan 1 foto seseorang yang sama. Iya. Langsung kami tindak lanjuti, ada WA yang tersebar begitu luas. Pertama melihat NIK-nya dengan sistem informasi data pemilih kami. Terkonfirm 3 nama dengan 3 NIK yang berbeda itu menjadi betul ada dalam daftar pemilih tetap kita gitu ya. Lalu kemudian kami mengkonfirm juga dengan sistem informasi lewat aplikasi untuk ngecek NIK sekian itu milik siapa, kan ada Mbak aplikasinya lewat iOS, ada lewat Gadget ada, dan kita lihat betul mereka terdaftar dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi tapi kami kan belum tahu fotonya itu apakah yang bersangkutan atau tidak begitu. Artinya dengan 3 NIK yang berbeda dengan identitas yang berbeda, sebenarnya siapa pemiliknya? Yang punya fotonya itu adalah tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami forward foto yang sama, tolong dicek Pak fotonya gitu. Karena kita kan nggak punya Mbak data itu. Lalu kemudian dicek, dikembalikan kepada kami Mbak Betty, 3 data pemilih dengan 3 NIK yang berbeda itu betul orangnya ada dan fotonya bukan yang bersangkutan. Langsung kami kumpulkan dan kemudian pihak KPU
setempat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, diminta untuk ngecek. Kan ada 3 orang, 2 orang dari Jakarta Utara langsung terkonfirmasi oleh PPS kami. PPS itu petugas kami tingkat kelurahan, mendatangi yang bersangkutan ke rumahnya langsung. Saya minta tolong difoto orangnya dan kemudian KTP aslinya kayak apa, dan kemudian sudah bertemu dan kemudian ya tadi sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang. Wajahnya berbeda, orangnya tuh beda, semua keterangannya benar, NIK-nya semua benar, fotonya yang diganti seolah-olah orang yang sama. Betul. Baik, kita akan lebih menggali lagi mengenai hal ini ya. Kami akan kembali lagi pemirsa dengan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Dan semua yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan di Pilkada DKI Jakarta ini ya benar-benar melakukan aksinya dengan cepat, terukur, dan juga bisa menjelaskan kepada publik apa saja potensi-potensi kecurangan yang terjadi di lapangan dan bagaimana kita mencegahnya. Ternyata kita cek itu bohong itu. Kalau sistem IKTP yang saya tahu, asal di TPS-nya orang itu gampang ya, kita cek bisa tahu kok asli atau palsu. Nah ini makanya nanti kalau di TPS, kalau ada yang saksi-saksi lihat ada yang mencurigakan, dia harus segera lapor. Karena kita ada tim Satgas dari Pemda akan tungguin. Begitu ada yang mencurigakan, dicek, ketahuan ya pidanain. Ya. Jadi kalau yang KTP ganda bisa dicek mudah lewat data. Tapi yang saya concern juga dan surat keterangan ini. 187.000 orang yang menggunakan surat keterangan. Itu betul-betul menjadi kekhawatiran bagi kita. Karena ini proses verifikasinya tidak lewat RT RW. Yang tahu warga kan ketua RT, ketua RW. Kita ingin memastikan di pilkada besok itu kejujuran dijunjung tinggi. Nah pemirsa, jelang Pilkada DKI, publik kemudian diramaikan dengan isu KTP elektronik ganda yang beredar di masyarakat. Isu ini beredar melalui foto dari 3 iktp dari 1 orang yang sama dengan 3 identitas yang berbeda. Trianisya dan juga juru kamera Dede Rianto akan menelusuri kebenaran isu tersebut. Beredarnya 3 KTP elektronik dengan data yang berbeda, namun dengan foto yang sama, ini cukup meresahkan masyarakat jelang Pilgub DKI Jakarta 15 Februari mendatang. Dan untuk mengetahui keaslian dari KTP elektronik ini, kami akan menelusurinya. Penelusuran kami mulai dari Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Alamat tersebut tertera di salah satu KTP elektronik yang beredar di media sosial dengan nama pemilik Mada. Dalam kartu identitas tertulis alamat Jalan Lodan Raya nomor 12 RT 003 RW 02. Namun, di sepanjang Jalan Lodan Raya kami tidak berhasil menemukan alamat tersebut. Warga setempat yang kami mintai keterangan yang kemudian memberi petunjuk mengenai pemilik KTP tersebut. Ternyata sosok Mada cukup dikenal di sana. Warga menunjukkan alamat yakni Jalan Lodan Raya nomor 20 RT 4 RW 2. Inilah wajah asli pemilik nama Mada yang jelas berbeda dengan foto viral yang beredar di media sosial. Ia pun terkejut saat mengetahui bahwa KTP elektronik miliknya yang sempat hilang tersebar di dunia maya. Meski memiliki nomor induk kependudukan yang sama dengan miliknya, namun foto, alamat, pekerjaan, dan masa berlaku yang tertera berbeda dengan identitas aslinya. Ini semuanya berarti betul ya, hanya alamat yang beda sedikit ya Pak? Beda sedikit, cuman beda RT. Kalau bisa sih jangan sampai kita ke bawah-bawah gitu lah. Ya, namanya kan ini kan reformasi ya, mau pilkada. Jadi saya bagaimana bingung juga ya, saya juga menanggapinya. Iya, nggak tahu apa-apa. Masih di kawasan Jakarta Utara, kami menelusuri KTP elektronik kedua yang beralamat di Pademangan 3 Gang 16 nomor 208 atas nama Soekarno. Alamat tersebut dapat kami temukan, namun sayang tak ada penghuni yang dapat kami temui. Pencarian informasi kami lanjutkan ke Kelurahan Pademangan Timur. Dari sana kami mendapatkan petunjuk bahwa ada warga bernama Soekarno. Namun, yang bersangkutan tinggal di Jalan Pademangan 7 RT 5 RW 10. Sama seperti pemilik KTP sebelumnya, nomor induk kependudukan Soekarno digunakan dengan identitas yang berbeda dari aslinya. Hal ini ia ketahui pertama kali dari ketua RT setempat. Itu dari Pak RT kemarin salah ya. Kalau salah kasih tahu, Pak KTP-nya dipalsu 2 orang katanya Cina ya.
Saya nggak tahu menaun. Ini sama. Tempat tanggal lahir. Ini tempat tanggal lahir. Kalau sama cuma alamat. Penelusuran berlanjut dengan bertemu warga dengan nama Saidi. Saat dicoba untuk ditelusuri lebih lanjut, tim kami menemukan bahwa nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera pada KTP elektronik milik Saidi sama dengan NIK KTP elektronik palsu yang tersebar di media sosial. Meski demikian, data lain seperti foto, alamat, dan masa berlaku kartu yang palsu berbeda dengan miliknya. Saidi berharap KTP elektronik miliknya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya sih ya, jangan sampai orang salah gunakan KTP saya ini gitu. Tapi KTP Bapak ini pernah hilang atau enggak ya Pak? Sementara ini KTP saya nggak pernah hilang kayaknya. Ada di dompet terus kayaknya. Jadi Bapak nggak tahu ya kenapa bisa tersebar gitu ya? Iya, saya nggak tahu. Tahu dari media aja tahunya. Terkait hal ini, mereka mengaku telah didatangi pihak Intel untuk memastikan informasi ini. Mereka pun tidak berniat menempuh jalur hukum atas penyebaran KTP oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta Utara, Trianisha, Dede Rianto, Metro TV.